Haleluya, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami boleh ada lagi, itu semua karena anugerah-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami rindu lagi untuk mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang terambil dalam kitab Amsal, yang diberikan judul bahwa bijaksana. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah saudara yang diberkati Tuhan, mungkin akhir-akhir ini, di hari-hari ini, banyak sekali orang-orang yang mengecewakan kita, banyak sekali orang-orang yang melukai hati kita, melukakan hati kita. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus bijaksana. Jadi mungkin banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Mungkin terbayang-bayang di pikiran kita bagaimana orang si A, si B yang sudah melakukan kejahatan kepada saya atau melakukan membuat saya sakit hati. Mungkin terbayang-bayang di pikiran saya dan saudara. Mungkin langsung emosi, langsung terbawa suasana yang tidak enak, langsung firman Tuhan katakan lekas naik darah. Jadi mungkin akhir-akhir ini banyak sekali tantangan, persoalan, cobaan-cobaan yang kita hadapi. Banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, orang-orang yang ingin bertanya tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang akhir-akhir ini orang-orang yang bertanya kepada mereka, bagaimana Tuhanmu, bagaimana Allahmu, kok Allahmu tiga. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus bijaksana. Jadi kita kalau bertemu seperti orang-orang seperti mereka juga kita harus mempunyai kebijaksanaan atau bijaksana di dalam berkata-kata, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan segala apa yang akan kita lakukan, jadi kita harus bijaksana, saudara yang diberkati Tuhan. Jangan kita langsung mengatakan begini, tetapi kita bertanya dulu sama Tuhan. Seperti ada beberapa tokoh Alkitab yang ada di dalam kitab ini yang mengatakan bahwa mereka meminta hikmat daripada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk seperti Raja Salomo, bagaimana dia meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengatasi bangsa yang dia hadapi. Begitu juga Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh ahli-ahli Taurat. Mereka bertanya, mereka mencobai dia, tetapi hikmat Tuhan Yesus itu lebih besar. Bagaimana kebijaksanaan Tuhan untuk berkata-kata, untuk melakukan apa yang mereka tanyakan itu Tuhan Yesus menjawabnya dengan luar biasa. Kita harus melihat contoh-contoh di dalam Alkitab ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bijaksana itu ada beberapa arti. Yang pertama adalah berhati-hati dalam bertindak, saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin kita terkadang tidak berpikir untuk melakukan sesuatu, kita langsung bertindak.
kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan saya melakukan begini, begini. Jadi kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri semuanya sia-sia, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan, saya akan lakukan ini. Tolong saya Tuhan. Mungkin sekarang anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, mengalami tantangan, cobaan, mungkin ingin menyerah. Tuhan mungkin di dalam hati berkata, saya tidak mampu lagi. Saya tidak sanggup lagi, tetapi kita datang ke kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kebijaksanaan, minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana saya melakukan ini Tuhan? Bangkitkan saya untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua adalah mengendalikan emosi. Seperti firman Tuhan yang katakan adalah siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kita harus mengendalikan setiap pikiran kita atau emosi kita. Yang seperti sudah saya katakan tadi, bagaimana orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, mungkin terbayang-bayang lagi dalam pikiran kita. Mungkin langsung cepat naik darah, mungkin langsung emosi. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, berbijaksanalah. Jadi kita harus mengontrol kehidupan kita, mengontrol tindakan kita. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Yang keempat adalah terbuka kepada sesama. Saudara yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang selalu marah adalah orang yang tidak mempunyai kesabaran. Atau tidak mempunyai kesabaran untuk melakukannya tuh. Saudara yang dikasih Tuhan. Naik darah adalah arti orang yang cepat marah atau orang yang susah untuk mengontrol dirinya. Seperti sudah saya katakan tadi. Orang yang cepat naik darah, orang yang cepat emosi, dia susah mengendalikan kehidupannya, susah mengendalikan dirinya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita harus mengendalikan kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, hikmat kepada Tuhan. Bagaimana bertanya, bilang sama Tuhan, bagaimana saya melakukan ini Tuhan, bagaimana saya akan melakukan ini Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan hikmat bahwa kamu harus melakukan ini. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita juga harus mempunyai kesabaran ya. Saudara yang diberkati Tuhan, harus mempunyai kerendahan hati, kata firman Tuhan. Jadi kita berbijaksanalah dalam berkata, berbijaksanalah dalam melakukan segala sesuatu, berpikir dulu untuk melakukan segala sesuatu, bertanya dulu kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan, bagaimana. Jangan kita andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan kehidupan kita sendiri. Kita juga perlu Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, mungkin mereka kita lihat enak-enak saja, tetapi mereka tidak tahu bahwa maut yang sudah menanti mereka. Mari sebab itu juga kita doakan mereka agar mereka juga boleh kembali kepada Tuhan, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat ke-29. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, firman Tuhan mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga harus menguasai perkataan kita, berbijaksana dalam berkata-kata.
Firman Tuhan katakan jangan mengeluarkan, sekali-sekali jangan mengeluarkan perkataan kotor dari dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, tetapi pakailah perkataan yang baik, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik kepada sesama kita. Mengeluarkan kata-kata yang membangun iman kita kepada Tuhan. Jadi kita harus berpikir dulu, bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya melakukan ini Tuhan, supaya perkataan yang kita katakan kepada orang tersebut yang bertanya atau yang berbicara kepada kita, di sini dikatakan supaya perkataan kita harus membangun, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, saya akan baca firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Nah, firman Tuhan bilang, katakan di dalam ayat ini, anak-anakku, marilah kita saling mengasihi sesama, mengasihi saudara kita juga. Mungkin sedikit luar dari konteks firman Tuhan, tetapi ini mengarah kepada bagaimana kita harus mengasihi perkataan kita, berbijaksana dalam berkata-kata dan bertindak, saudara ini berkati Tuhan. Di sini dikatakan mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi kita harus mencontohkan perbuatan kita juga kepada sesama kita, berbijaksana dalam berkata-kata, bertingkah laku di dalam kehidupan kita. Kita harus berbijaksana, saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita juga membangun iman yang benar-benar kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi di dalam Amsal pasalnya yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, saya bacakan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Sebab itu, kita bawa tanya kepada Tuhan, tanya, minta pertolongan, minta hikmat, minta kebijaksanaan kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Karena firman Tuhan mengatakan, hikmat itu daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Kita buka lagi di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Jadi saya bacakan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan hikmat kita sendiri, jangan mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri. Mungkin dalam kehidupan kita mengatakan, saya bisa Tuhan, saya bisa, ya bisa saya lakukan ini, bisa saya lakukan itu. Kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita tidak mengandalkan kebijaksanaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan kebijaksanaan atau hikmat sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang luar biasa, mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan bersandar kepada kekuatan kita, jangan bersandar kepada pengertian kita, kebijaksanaan kita sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9, di sana Raja Salomo meminta bagaimana tema itu di dalam pasal itu mengatakan, kita baca saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9 mengatakan doa Salomo untuk meminta hikmat. Bagaimana ayat 9 mengatakan, maka
Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo sebagai raja juga yang penuh hikmat, dia juga meminta kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dia meminta hikmat kepada Tuhan untuk dia mengatasi bangsa yang dia hadapi pada waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Salomo juga tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, hikmat kepada Tuhan, meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan lakukan ini untuk mengatasi bangsa ini? Sebab itu Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi Salomo, saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini di dalam Yakobus pasal yang kelima, kita lihat di pasalnya yang pertama itu, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata firman Tuhan, orang yang kekurangan hikmat, orang yang kekurangan pengetahuan atau kebijaksanaan, kata firman Tuhan, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita semua. Mungkin firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita, bagaimana kita harus berbijaksana dalam berkata-kata, berbijaksana dalam bertindak, melakukan segala sesuatu. Jangan kita andalkan kekuatan sendiri. Berbijaksana itu meminta kepada Tuhan, bagaimana Tuhan saya akan lakukan ini, bagaimana Tuhan saya akan lakukan ini. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi saudara dan saya. Kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hari yang baru ini ke dalam tangan perlindungan Tuhan, melangkah bersama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap semangat.